Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teori dari Allport. Selamat menyaksikan. Saya Amelia Liza Ananda. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Gordon Allport. Allport ini seorang psikolog yang meraih gelarnya di Harvard pada tahun 1922. Dia menghabiskan masa karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Dalam melihat konsep diri, Allport memakai dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan fenomenologi, dan yang kedua ada pendekatan fungsional. Allport membedakan dua jenis motivasi pada manusia. Yang pertama ada motivasi oportunistik. Motivasi ini bersifat reaktif, berorientasi pada masa lalu, dan biologis. Sebaliknya, yang kedua ada motivasi propriate, yang mana motivasi propriate ini bersifat proaktif, berorientasi pada masa depan, serta psikologis, dan berfungsi dalam rangka ekspresi diri. Saya Aiza Nabila Putri dengan NIM 2308020032. Saya akan membahas tentang definisi kepribadian Allport. Definisi kepribadian Allport. Menurut Zahiroh, Allport menggambarkan kepribadian manusia sebagai organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik di dalam individu, yang secara unik membentuk cara individu beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Allport, setiap individu memiliki cara khas yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia juga mempertegas bahwa kepribadian yang memiliki gangguan neurotis dan kepribadian yang sehat terpisah secara mutlak. Namun, yang menjadi keistimewaan dalam pandangan Allport adalah konsep antisipasi. Dalam teorinya, Allport menekankan bahwa antisipasi adalah faktor penting dalam membentuk identitas diri kita. Bagi Allport, kesehatan psikologis melibatkan pandangan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Pendekatan teoritis Allport menantang prinsip-prinsip yang diusung oleh Freud. Allport memandang kepribadian sebagai sebuah konstruksi yang dinamis dan aktif, yang merupakan hasil dari interaksi antara aspek psikologis dan fisik dalam individu. Ia juga menegaskan bahwa gangguan neurotis dan kepribadian yang sehat merupakan entitas yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kepribadian dari teori Gordon Allport. Struktur kepribadian merupakan unit dasar atau bagian dasar. Allport mendeskripsikannya dengan istilah karakteristik individual dan ia menyebutnya sebagai watak atau disposisi individu. Sepanjang karirnya, Allport sangat berhati-hati dalam membedakan sifat umum atau dinamakan common traits dan sifat individual atau dinamakan individual traits. Yang pertama, sifat umum adalah karakteristik umum yang dibangun dari sifat banyak orang. Common traits memberikan arti dengan banyak orang yang memberikan budaya atau kebiasaan yang dapat menjadi perbandingan dengan orang yang lainnya. Allport mendefinisikan deposisi personal sebagai suatu struktur neuropsikis yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimulus berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing untuk bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Disposisi personal bersifat individual, sedangkan sifat umum adalah sesuatu yang dibagi oleh banyak orang. Yang kedua, sifat individual atau individual trait merupakan manifestasi trait umum pada diri seorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruksi neuropsikis yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. Sifat unik ini adalah gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seorang individual traits atau disposisi pribadi, memiliki tingkat generalitas yang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Secara umum, ada pula yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Allport menekankan bahwa pengaruh keberadaan seseorang pada masa sekarang tidak hanya ada di dalam teori kepribadian, tetapi juga ada dalam pandangan motivasinya. Pada saat bayi, ada motif primitif yang berlaku. Namun sesudah dewasa, motif primitif itu bisa saja ada perubahan yang disebabkan karena adanya perbedaan yang membimbing tingkah laku pada saat bayi dan dewasa. Allport menggambarkan dinamika kepribadian manusia dengan otonomi fungsional. Otonomi fungsional memandang
Motif-motif orang dewasa beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem anteseden tetapi secara fungsional tidak tergantung kepada sistem itu. Ada dua tingkat otonomi fungsional. Yang pertama, otonomi fungsional. Terbiasa seperti adiksi, perbuatan yang berulang-ulang dan hal yang rutin. Persepsi adalah kecenderungan suatu pengalaman memengaruhi pengalaman berikutnya. Contohnya, mula-mula remaja belajar merokok karena ingin menjadi hero. Tapi sesudah itu dia merokok karena ia ingin merokok. Yang kedua ada otonomi fungsional appropriate, seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai sentimen, tujuan, motif-motif pokok. Baiklah, selanjutnya Poprium. Alport mengembangkan konsep Poprium sebagai bagian dari teori kepribadian. Poprium berasal dari kata Poprium yang berarti konsep diri. Alport menganggap bahwa Poprium sebagai bagian dari diri yang internalisasi dan integrasi, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Poprium terdiri dari 7 fungsi yang berkembang seiring waktu, seperti kesadaran tubuh, identitas diri, dan self-esteem. Poprium dengan konsep self, karena Poprium lebih fokus pada aspek internal dan unising dari diri, sedangkan self dapat berupa aspek-aspek yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi. Poprium juga berbeda dengan konsep self-actualization karena Poprium lebih fokus pada perkembangan identitas diri dan self-esteem. Sedangkan self-actualization lebih fokus pada pencapaian dan tujuan potensi diri. Dalam teori Alport, Poprium berfungsi sebagai dari kepribadian dan mempengaruhi berbagai individu berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi perkembangan kepribadian. Bagaimana Poprium berkembang dari tahap awal hingga dewasa menurut Alport? Menurut Alport, Poprium berkembang melalui 7 tahapan dan terintegrasi internalisasi sebagai berikut. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, usia 0-3 tahun, yaitu pembangunan kesadaran diri, aspek fisik, dan aspek identitas diri. Yang kedua, usia 4-6 tahun, pembangunan aspek perluasan diri dan gambaran diri. Yang ketiga, ada usia 6-12 tahun, yaitu pembangunan aspek penguasaan diri. Dan yang keempat yaitu usia remaja. Usia remaja, pembangunan aspek berusaha memiliki. Yang kelima, usia dewasa, pembangunan diri sebagai si tahu atau rasa ingin tahu. Poprium ini berfungsi sebagai pusat dari kepribadian, mempengaruhi berbagai individu dan berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi perkembangan kepribadian. Poprium juga berfungsi sebagai sumber motivasi dan tujuan jangka panjang. Perkembangan Poprium dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Saya Halida Trianti dengan NIM 230802052 yang ingin menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah manusia adalah makhluk sadar rasional berbuat berdasarkan yang diharapkan dapat tercapai, bukan sekedar pada keinginan primitif atau pengalaman traumatik masa lalu. Motif-motif pada manusia menurut Alport yaitu ada 3. Fungsional autonom, motivasi individu di masa sekarang bersifat independen atau tidak terkait pada masa lalu. Kedua ada perseveratif fungsional autonom, perilaku yang dilakukan tidak lagi berdasarkan alasan asalnya tapi karena sudah terbiasa atau habit. Yang ketiga ada appropriate functional autonomy, sesuatu yang lebih self-direct daripada halnya seperti nilai-nilai hidup. Nama saya Rafael Fariza dengan NIM 230802013. Menurut teori kepribadian yang dikemukakan oleh Alport, ada 7 kriteria dari pribadi yang sehat dan matang. Yang pertama, itu memiliki perluasan perasaan diri. Artinya, seseorang akan lebih sehat secara psikologis jika dia sering terlibat dengan berbagai aktivitas, orang, dan ide. Aktivitas itu akan membuat diri dan perasaan menjadi lebih baik. Yang kedua, itu memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain, seperti orang tua, pasangan, anak, dan teman, lain sebagainya. Yang ketiga, itu keamanan emosional. Penerimaan diri adalah
Sifat utama kepribadian. Orang yang sehat mampu menerima apa yang mereka miliki, baik kelebihan ataupun kekurangan. Salah satu sifat keamanan emosional yang dimaksud oleh Alport adalah mampu mengendalikan rasa kecewa dengan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Yang keempat itu ada persepsi realistis. Orang yang sehat memandang dunia secara objektif atau apa adanya. Yang kelima itu memiliki keterampilan. Orang yang sehat secara psikologis mampu melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi, komitmen, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang keenam itu ada pemahaman diri. Maksudnya adalah mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang ketujuh itu ada filsafat hidup yang mempersatukan. Kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri ke masa depan yang telah direncanakan dengan menanamkan nilai-nilai yang kuat seperti jujur dan juga disiplin.